Halo Bor, jumpa lagi di channel Cerita Misteri di Sekolah. Kali ini aku akan bercerita tentang kejadian nyata di sebuah sekolah dasar yang berada di suatu desa di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Jadi Bor, cerita ini tuh terjadi di sebuah bangunan tua sekolah dasar yang terdapat di desa tersebut. Di sebuah tempat yang jika kalian ke desa itu, kalian akan melewati hutan jati yang berkelok-kelok sebelum sampai ke sebuah desa. Dan di sana Bor, terdapat bangunan sekolah paling tua yang berada di desa itu. Bangunan ini sudah berdiri 100 tahun yang lalu, sejak masa penjajahan Belanda. Bangunan sekolah tua ini Bor, dindingnya seluruhnya itu terbuat dari kayu jati tua yang kokoh, besar, dan lebar yang membalut bangunan tua ini. Apalagi atapnya yang menjulang tinggi dan gelap membuat bangunan ini berasa dingin Bor. Dan mungkin Bor, karena hal ini nih banyak orang yang merasakan hal yang sama. Hawa yang dingin ketika mereka memasuki bangunan sekolah ini. Bangunan sekolah ini tanpa langit-langit Bor. Jadi hanya menyisakan ruang gelap dan dingin. Dan ditambah banyaknya sarang laba-laba yang bersarang di atapnya. Bagaimanapun juga Bor, ini hanya sebuah bangunan sekolah dasar peninggalan Belanda yang berada di sebuah desa yang jauh dari kota dan dikelilingi oleh pohon jati. Meja dan kursinya juga terbuat dari kayu jati tua yang masih sangat kokoh hingga saat ini. Atapnya dipenuhi oleh sarang laba-laba yang membuat atap sekolah dasar ini nampak hitam seperti berjelaga. Dan siang harinya nih Bor, itu terasa dingin dan menyeramkan ketika memasuki bangunan sekolah dasar ini. Letak sekolah ini Bor tidak jauh dari beberapa rumah warga. Tapi tahu kan, walaupun di desa, jarak rumah warga itu jaraknya berjauh-jauhan. Dan tidak ada yang suka bermain di dekat sekolah itu Bor. Jadi sejak kejadian terakhir nih, ketika seorang siswa perempuan tewas setelah kesurupan di kamar mandi sekolah itu. Mulai bikin merinding nih Bor. Hal ini terjadi tidak lama setelah seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari sekolah itu melihat ada lampu minyak berpendar dari dalam bangunan sekolah itu di suatu malam. Dan tepatnya adalah malam Jumat Kliwon dalam kalender perhitungan Jawa. Selama itu sering beredar cerita dari seorang warga yang tinggal dan pernah bersekolah di sana. Jadi warga di sekitar tempat itu ketika bersekolah di sekolah tersebut ada yang mendengar suara gaduh dari kamar mandi yang terletak di samping sekolah Bor. Jadi bangunan kamar mandi itu bangunan yang terpisah dari sekolah. Dan cerita yang beredar Bor, kejadiannya itu ada beberapa anak yang ke kamar mandi dan mendengar suara dari dalam bilik kamar mandi. Suara seperti lanting yang terinjak kaki dari dalam kamar mandi itu Bor. Kretek. Jadi gini Bor, kamar mandi itu kan bangunan tua yang atapnya sudah berlubang dan sekitarnya itu banyak pohon jati Bor. Jadi ranting dari pohon jati di sekitarnya itu pada jatuh ke dalam kamar mandi itu. Tapi kan gak ada orang di dalam kamar mandi. Terus andai kata ada ranting di dalam kamar mandi, terus siapa yang nginjak kalau di dalam gak ada orang? Pada waktu ini nih, anak tersebut mendengar seperti suara kaki menginjak ranting dari dalam kamar mandi. Nah, padahal kan gak ada siapapun di sana. Beberapa anak tuh pada saling cerita karena memang hanya suara di sana yang sering terdengar. Ini Bor, beberapa cerita dari yang pernah bersekolah di sana, pernah ada yang mendengar suara ranting yang terinjak dari dalam kamar mandi itu. Anak itu pikir ada seseorang nih di dalam kamar mandi. Terus kan dia panggil-panggil namanya gitu. Ada orang di dalam. Tapi nih gak ada yang nyaut. Berarti kan gak ada orang. Nah, pikirnya mungkin suara ranting tertiup angin pikirnya. Terus dia coba mendorong pintu, tapi tetap gak bisa terbuka Bor. Seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam, seperti terkunci dari dalam. Ya nih Bor, dari dalam kamar mandi itu yang pintunya gak bisa kebuka itu, anak itu tuh masih berusaha mendorongnya untuk membuka pintu itu. Sampai suatu ketika pintu itu tiba-tiba terbuka Bor. Blak! Dan dia terjatuh, tersungkur di dalam kamar mandi itu. Dan apa yang dilihat anak itu Bor,
dia tuh gak melihat ada ranting di dalam kamar mandi tersebut. Kan ngeri. Lagi nih Bor ceritanya nih. Pas jam pulang sekolah, ketika waktunya pulang dan anak-anak ada yang ke kamar mandi sekolah itu. Terus pas waktu itu ada guru yang mendengar suara teriakan dari arah kamar mandi. Dan Bor, pas guru itu ke sana, dia melihat ada anak kesurupan Bor. Anak laki-laki kesurupan di dalam kamar mandi. Dan itu Bor, matanya semua terangkat putih ke atas, mendelik. Ih Bor. Dan gak hanya murid-muridnya Bor, guru-guru di sekolah itu ketika berada di ruang guru juga suka mendengar suara ranting yang terinjak kaki. Suara berisik dari ranting yang terinjak itu Bor, kemudian dilihat nih keluar jendela ke tempat suara itu berasal Bor. Dan tahu nggak, di sana nggak ada apa-apa Bor. Dari kejadian itu Bor, beberapa orang sering nih mendengar suara itu. Kadang nih suara langkah kaki diseret, seperti suara srek srek. Tapi sekali lagi nih Bor, ketika dilihat nggak ada apapun di sana, nggak ada seorang pun Bor. Dan suasana keangkeran sekolah tua berinding kayu jati itu menjadi bahan cerita turun-temurun dari siswa ke siswa, dari keluarga ke anaknya yang pernah bersekolah di sekolah itu. Sekolah tua itu kemudian dipugar menjadi bangunan baru Bor. Dindingnya tembok dengan atap genteng yang bagus. Nah, di sini nih Bor, keangkeran sekolah itu semakin menjadi-jadi setelah dilakukannya pemugaran dan pembangunan bangunan baru sekolah itu Bor. Kejadian mistis kembali terjadi Bor setelah bangunan itu mulai dipakai belajar mengajar. Ketika selesai pembangunannya, kejadian yang membuat semua orang ngeri kembali terjadi. Jadi gini kejadiannya Bor. Siang itu Bor, rutinitas sekolah seperti biasa Bor. Kegiatan belajar mengajar dan sampai tiba waktu istirahat. Ketika bel berbunyi dan anak-anak bermain bersama teman sekelas mereka. Dan setelah jam istirahat berakhir, ketika para siswa hendak masuk ke dalam kelas nih Bor, semua orang dikejutkan dengan suara jeritan yang begitu keras suaranya, yang belum kita ketahui nih dari mana nih sumber suara tersebut. Terus semua guru dan murid nih Bor, semua berhamburan keluar kelas ke halaman sekolah mencari tahu apa yang terjadi. Tapi nih gak ada yang tahu apa yang kejadian Bor. Semua orang hanya saling pandang Bor, gak tahu apa yang terjadi Bor. Gak berselang lama nih, suara jeritan kembali terdengar Bor. Kali ini diikuti suara benturan keras pada salah satu perabot kayu, seperti suara menghantam keras ke sebuah kayu. Terus semua murid dan guru menyebar melilit sekolah mencari sumber suara Bor. Terus seorang guru menemukan sumber suara ternyata dari dalam kamar mandi. Iya Bor, kamar mandi itu lagi Bor, yang terletak di samping bangunan sekolah dan dekat dengan pohon jati tua yang besar. Dan di sana Bor, terdengar suara tangisan pelan dari dalam kamar mandi itu. Tapi dipanggil-panggil oleh guru, gak ada jawaban Bor. Terus gak menunggu waktu lama nih, dengan susah payah pintu kamar mandi itu didobrak dari luar dan pintu terbuka. Semua guru yang berada di situ tercengang melihat seorang anak perempuan, anak kelas 5, tergeletak lemas di lantai kamar mandi yang kotor. Terus kemudian anaknya diangkat dan dibawa ke ruang guru. Tapi masih belum sadar Bor. Anak itu belum juga sadar Bor. Terus anak itu dibawa ke sebuah puskesmas yang tidak jauh dari sekolahan. Beberapa jam kemudian anak itu siuman. Nah, setelah siuman nih Bor, anak perempuan itu kemudian dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah. Tapi kejadian aneh gak berhenti sampai di sini Bor. Kejadian aneh kembali terjadi Bor. Anak perempuan itu kembali tidak sadarkan diri ketika malam hari.
Dan tepat nih jam 2 dini hari, anak perempuan itu terbangun, Bor. Dan hal aneh yang dirasakan oleh keluarganya adalah tatapan matanya kosong, Bor. Beberapa saat tidak terucap kata-kata pun dari mulutnya. Terus kemudian dia ketawa sendiri, Bor. Tawanya melengking seperti kuntilanak dan bertanya kepada bapaknya, "Saya ini di mana, Pak?" Dan dijawab oleh bapaknya, "Kamu sedang di rumah, Nak. Kamu tadi terjatuh di sekolahan." Anak itu menjawab lagi, "Saya nggak jatuh di sekolahan. Saya bermain di rumah baruku." Jawab anak itu, "Rumah kecil tapi sangat sejuk. Kanan kiri pohon jati. Saya tadi bermain dengan boneka. Bonekaku cuma ada kepala saja. Giginya bertaring dan rambutnya putih panjang. Kepala boneka itu ada di lantai," kata anak bercerita kepada bapaknya. Si anak ini sekali lagi menjulurkan lidahnya dan matanya melotot, memperlihatkan semua orang di dalam ruangan. Semua orang di ruangan itu melihatnya, melihat matanya yang melotot. Dan suasana menjadi mencekam ketika tiba-tiba anak ini menjerit lagi dengan suara yang melengking, Bor, seperti kuntilanak. Anak ini kemudian kembali gak sadarkan diri. Sesaat setelah dia menjerit dengan keras, tubuhnya lunglai, terbaring di ranjang. Dan semua keluarganya khawatir, takut nih hal buruk akan terjadi. Sampai pada akhirnya nih, ketika azan subuh berkumandang, anak perempuan itu menghembuskan nafas yang terakhir. Anak itu meninggal. Masih gak ada yang percaya, Bor, kalau kejadian ini menimpa anak perempuan, anak kelas 5 yang sedang sekolah di sekolah itu. Dan semua orang di ruangan itu juga masih gak percaya, Bor, kalau dia terbangun hanya untuk menceritakan hal yang mengerikan sebelum dia kemudian meninggal. Jadi apa maksudnya nih ya, Bor? Dan akhirnya ketika semua peristiwa itu terjadi, ada suatu cerita dari seseorang sesepuh di desa itu yang menceritakan kalau zaman dahulu, menurut cerita kakeknya, di desa itu terdapat sebuah pohon jati yang amat besar. Kayunya besar sekali. Dan pohon itu saat mau ditebang, semua yang mau menebang itu kesurupan. Dan akhirnya sesepuh itu mengatakan, mungkin hantu yang berada di sekolah itu berasal dari pohon jati besar yang ditebang, yang kayunya kemudian dipakai untuk menyelimuti bangunan sekolah dasar itu, Bor. Dan memang sih, Bor, ada beberapa makhluk halus yang menjadi penunggu di beberapa pohon tua, seperti pohon jati, bambu, beringin, dan pohon lain yang dijadikan rumah dari para makhluk halus. Akhirnya nih, dari semua kejadian itu, Bor, warga sekitar menganggap kalau bangunan sekolah itu benar-benar angker. Dari kejadian mistis yang terjadi di sekolah itu, Bor, kita dapat menyimpulkan kalau makhluk halus dapat menjadi penunggu di banyak benda dan tempat yang menjadikan mereka benda itu keramat atau bangunan itu angker, Bor. Ada baiknya nih, kalau kita masuk ke suatu bangunan, kita harus numpang-numpang agar tidak diganggu oleh makhluk halus penghuni bangunan itu. Demikian, Bor, cerita horor di sebuah sekolah dasar yang berada di suatu desa di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Sekali lagi, jangan pernah takut berada di sebuah tempat walau menyeramkan, karena kita menyukai misteri. Dan sampai jumpa di video misteri berikutnya. Bye.